Makanan sehat ada kembaliannya. Puh, makan sehat paling kukus, rebus-rebus, gak pakai gula, gak pakai garam. Siapa yang mau makan kayak gitu? Gak ada. Puh, 1-2 kali oke. Seumur hidup makan kayak gitu, ya gak mau. Makanan sehat ada kembaliannya. Ya, apakah Anda masih berpikir seperti tadi? Makanan sehat itu yang hanya direbus, hanya dikukus, nggak pakai gula, nggak pakai garam, nggak pakai bumbu. Masih? Jawabannya betul. Makanan sehat itu yang dikukus, yang cuman dikukus, direbus, nggak pakai garam, nggak pakai gula, nggak pakai bumbu. Betul. Tapi kalau konteksnya adalah air putih. Nah, kalau makanan yang lain kayak gimana? Makanan sehat sendiri menurut saya itu adalah makanan yang bisa memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Ya. Jadi ini yang berdasarkan apa yang gue pelajari ya. Kebutuhan nutrisi kita tuh apa sih? Ada dua, makronutrisi dan mikronutrisi. Kalau makronutrisi ya karbohidrat, ya protein, lemak. Kalau mikro, vitamin, serat, mineral. Nah, kebutuhan pokok manusia bisa kita tahu ya, itu ada apa aja? Sandang, pangan, papan. Nah, kalau mau kita beli sandang atau pakaian, banyak sekali pemikirannya. Misalnya, ini stylenya gimana nih? Up to date gak? Ukurannya gimana? Pas apa enggak? Harganya gimana? Sesuai budget apa enggak? Terus juga brandnya apa? Mereknya apa? Mereknya terkenal apa enggak? Nah, banyak sekali pemikirannya. Nah, kalau misalnya mau beli papan atau rumah tempat tinggal, sama aja. Pemikirannya juga banyak. Harganya gimana? Cicilan per bulannya gimana? Aksesnya ke tol atau ke rumah sakit, fasilitas lah kita bilang ya, itu bagaimana? Terus banjir apa enggak? Nah, ini kan kalau di Jakarta cukup penting untuk dilihat ya. Nah, gimana kalau saat kita membicarakan tentang pangan, makanan? Apakah yang kita pikirkan cuma sekedar yang penting gue makan, kenyang, enak, selesai. Nah, dari apa yang gue pelajari, ini sekali lagi ya, ini menurut gue ya, saat perumusan tentang kebutuhan pokok manusia ya, ada sandang, ada pangan, ada papan. Menurut gue sih, pangan itu bukan cuma sekedar kita makan terus beres, enggak. Tapi di situ adalah pemenuhan nutrisi harian supaya apa? Supaya tubuh kita ini bisa berfungsi dengan baik. Dan untuk panduan dari gizi seimbang ini sekarang udah ada piramidanya ya. Ini yang paling bawah itu justru diatur untuk olahraga, pantau berat badan. Lalu setelah itu anjuran untuk jumlah mengkonsumsi air putih. Di atas air putih kita masuk baru ke makanan pokok yang diharapkan bervariasi ya, bukan cuma sekedar nasi putih doang, tapi bermacam-macam. Terus setelah itu serat nih ya, kebutuhan serat dari sayuran dan buah-buahan. Setelah sayuran buah-buahan naik lagi itu masuk ke kebutuhan protein,
yaitu nabati dan hewani. Dan yang paling atas itu adalah pembatasan untuk konsumsi garam, gula, dan minyak ya. Jadi supaya melalui makanan badan kita ini terpenuhi nutrisinya sehingga bisa berfungsi dengan baik. Nah, makanan sehat menurut gua pribadi ya, itu bukan cuma sekedar nutrisinya doang tadi. Memang nutrisi itu penting, tapi ada hal lain yang perlu diperhatikan. Makanan sehat itu juga bisa membantu kita di dalam membentuk hormon, bisa juga untuk membantu supaya mood kita itu tetap stabil. Jadi menghindarkan kita dari masalah kesehatan, menghindarkan kita dari masalah hormonal. Ya itulah fungsi dari makanan ya. Nah, saya sendiri kurang setuju ya kalau misalnya ada yang bilang, oh ini bad food, ini good food. Saya sendiri kurang setuju. Kenapa? Karena makanan itu kan benda mati ya. Nah, benda mati berarti dia nggak bisa memaksa kita untuk makan. Nggak mungkin dong kita bisa tiba-tiba ada martabak atau ada pizza terus dia kayak maksa kita, ayo makan gua. Kan nggak mungkin. Kita yang harus mengontrol diri kita untuk mungkin mengurangi porsi atau bahkan tidak makan. Baik lagi, sesuai nggak dengan kebutuhan harian nutrisi kita ya. Saat berbicara tentang kesehatan, jujur ini nggak akan ada habisnya. Oke, jadi karena itu kita harus terus belajar dan mengupdate diri. Ya ini bukan cuma sekedar kesehatan ya, tapi di hal lain juga ya. Jadi dengan kita terus belajar, maka kita akan punya ilmu. Kalau kita punya ilmu, artinya apa? Kita punya pengetahuan. Kalau kita punya pengetahuan, kita akan bisa lebih bijak, bisa lebih berhikmat dalam memilih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau kita sudah berbicara tentang nutrisi, kita punya ilmu tentang nutrisi, kita paham tentang nutrisi, kita bisa lebih bijak dalam memilih makanan yang sesuai, yang nutrisinya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ya menurut gue sih ya kita semua harus terus belajar ya, apalagi tentang nutrisi ini ya. Nutrisi, kesehatan, ya semuanya harus terus mengupdate diri. Karena apa? Karena kalau kita paham sesuatu, kalau kita mengerti sesuatu, kita akan lebih bisa bijak dalam memilih, sehingga bisa menghindarkan kita dari berbagai masalah yang dikarenakan ketidakmengertian kita. Jadi kalau kita paham, itu akan bisa meminimalisir lah ya kesalahan yang akan terjadi. Nah mungkin ini juga sesuatu yang sering terjadi ya di diet atau di muscle gain atau dimanapun ya. Kita kurang paham tentang nutrisi, kita kurang paham tentang kesehatan, kurang paham tentang fitness atau mungkin latihan, sehingga membuat kita jadi gagal dalam memenuhi target kita atau goals kita. Nah dengan terus belajar, kita bisa terus memahami hal itu, terus mendalami hal itu, sehingga kita bisa lebih baik lagi dalam mengeksekusinya. Demikian sharing gue tentang makanan sehat. Ya pada poinnya sih, intinya sih makanlah sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari kita ya. Karena kebutuhan nutrisi gue dengan kebutuhan nutrisi anak gue dengan kebutuhan nutrisi istri gue ya pasti beda. Nah karena itu kita perlu terus belajar untuk memahami tentang diri kita sendiri dan bisa mengaplikasikannya dengan baik. Ya sekian dari gue, William. Terima kasih untuk perhatiannya.